السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ke firman Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu surah Luqman ayat 19. Jika pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adab kita kepada orang lain, yaitu kita diperintahkan untuk tawadhu, tidak menyombongkan diri. Itu Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita adab seseorang kepada atau terhadap dirinya sendiri secara khusus, dan juga terkait dengan orang lain. Allah berfirman, waqsid fi mashyika, waqsid fi mashyika, yakni berjalanlah engkau dengan cara jalan pertengahan, yakni al-qasdu maksudnya di sini al-wast, al-adil baina tarafain, tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu lelet. Itu maksud al-qasdu. Waqsid fi mashyika, berjalanlah engkau dengan jalan yang pertengahan. Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, ba'da an bayyana lahu adab husnil muamalah ma'an nas qaffaha bi husnil adab fi halatihi al-khassah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adab seseorang kepada orang lain, Allah menyertakan kemudian adab dan akhlak terhadap diri pribadi seseorang secara khusus. Dan adab itu di sini ialah al-mashyu wat takallum, bagaimana adab berjalan dan berbicara. Yang pertama Allah sebutkan waqsid fi masyik, kalau kamu jalan pertengahan, jangan terlalu lebar kakimu melangkah, jangan terlalu lamban. Waghdud min sautik, ini yang kedua, rendahkan suaramu kalau berbicara. Adapun dalam berjalan ini, wallahu a'lam, barangkali mungkin bisa ditarik ke masalah berkendaraan, karena dengan menunggang kendaraan terhitung sebagai jalan. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu lamban, pertengahan. Anda terlalu ngebut juga, sampai di kantor Anda hanya ngobrol dan ngopi, tidak bekerja langsung.
Anda terlalu ngebut juga sampai di tempat Anda bekerja, tidak langsung ala tul langsung kerja, enggak. Biasaan orang Indonesia ngebut tapi sampai di kantor ngapain? Ngobrol juga. Biasa-biasa sajalah. Toh juga nanti terlalu ngebut, toh juga nanti yang ngebut itu yang mendahului kita tiba-tiba bertemu lagi lampu merah sama dia. Dan ini sering kita alami. Ada orang ngebut sekali, tahu-taunya lampu merah ketemu juga sama dia. Dan terus manfaatnya ngebut itu apa kalau begitu? Justru malah membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Itu tadi tentang berjalan. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Al-ghaddu maksudnya naqsu quwwati isti'mali syai'. Rendahkan kekuatan dari sesuatu. Itu makna asal kata al-ghaddu. Sesuatu itu memiliki kapasitas yang sangat besar, tapi penggunaannya dengan yang lemah. Itu arti al-ghaddu. Ini berarti maknanya waghdud, rendahkan volume suaramu. Suara kita kan bisa keras, bisa kecil, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah otomatis dia. Dan ini hal yang sering kita lupakan bersama. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Kapan kita bisa suara kecil, suara besar, suara rendah, suara tegas? Sudah ada semua settingannya di otak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waghdud min sautik. Rendahkan volume suaramu. Dan ini adab bukan hanya kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita. Ini yang lebih perlu untuk kita perhatikan. Karena kalau orang lain mungkin kita merasa malu dengan keadaan atau situasi untuk mengangkat suara, atau tidak punya kekuasaan di situ untuk mengangkat suara. Tapi diuji akhlak ini ketika kita berada di dalam rumah, ketika tidak ada orang lain, ketika kita adalah satu-satunya yang berkuasa di situ. Rendahkan suara, apapun keadaannya, cara yang lembut. Allah berfirman kemudian, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling mungkar itu adalah suaranya hamir, yaitu himar. Suara yang paling jelek itu ialah suaranya keledai. Allah Subhanahu wa taala di sini memperserupakan orang atau suara orang yang suka berteriak. Allah memperserupakan suara yang keras sama seperti suaranya keledai, di mana maksudnya di sini celaan terhadap sikap tersebut. Dari itu Allah menyebutkan inna ankaral aswati la sautul hamir. Sama seperti dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Perumpamaan orang-orang yang memikul Taurat tapi kemudian dia tidak mengamalkannya, sama seperti keledai. Disebut keledai di sini sebagai perumpamaan oleh Allah, menunjukkan itu celaan. Itu adalah celaan. Kita dilarang bersikap seperti itu, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, inna aqbahal aswati la sautul hamir
Sungguhnya suara yang paling jelek itu ialah suaranya keledai, ay ghayatu man rafa'a sautahu annahu yushbih bil hamir fi 'uluwihi wa raf'ihi. Tujuannya ayat ini ialah perumpamaan bagi orang-orang yang mengangkat suaranya itu serupa dengan suara keledai dalam hal tinggi, melengking dan berteriak. Dan baghid ila Allah Ta'ala, keadaan seperti itu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua adab yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan ada dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pepatah, bukan nasihat, bukan. Ada dalam Al-Quran, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang tinggi, berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya dipersilahkan, seperti berkhutbah, berteriak ketika jihad untuk melemahkan suara musuh, tentu itu ada manfaatnya. Tapi yang tidak ada manfaatnya, nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia wasiat Luqman, sahibul hikmah, yang ada di dalam surah Al-Luqman, yang telah kita jelaskan dalam beberapa majlis kajian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada manusia dan hamba-hambanya, di mana di awal surah Luqman terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yang menunjukkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya firman Allah, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, sampai seterusnya. Itu ialah firman Allah tentang bagaimana Allah menunjukkan kepada manusia pemberian-pemberiannya Allah terhadap makhluknya. Kemudian diselangi dengan cerita Luqman dan pesan-pesan Luqman. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memulai pembahasan yang sama, menambahkan, menunjukkan kepada kita pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-karunianya kepada makhluknya. Alam tarau anna Allah, tidakkah mereka melihat atau mengetahui? Tarau, kata ra'a dalam bahasa Arab itu dua maknanya, ra'a basariyah, ra'a ilmiyah. Ra'a basariyah maksudnya melihat dengan mata kepala, ra'a ilmiyah maksudnya melihat dengan ilmu. Alam tarau, apakah mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka? Anna Allah sakhkhara lakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan untuk mereka, yakni
nikmat-nikmat yang akan disebutkan nanti di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala siapkan memang untuk manusia. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ay li ajlikum. Allah tundukkan, Allah siapkan li ajlikum, untuk kalian, kita manusia. Karena manfaat dari ditundukkannya semua itu kembali manfaatnya kepada manusia, tidak ada yang lain. Dari itu ulama tafsir mengatakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ay li ajlikum. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan, menyiapkan untuk kalian. Mereka di sini kembali kemana? Maksudnya siapa? Bisa dua. Pertama, maksudnya orang-orang musyrikun. Maka jika kepada musyrikun, maknanya tidakkah orang-orang musyrik itu memperhatikan? Tidakkah orang-orang kafir itu melihat? Yang kedua, bisa jadi maknanya kembali kepada semua manusia. Maka masuk di dalamnya orang beriman maupun orang kafir, seluruh manusia. Tidakkah mereka manusia memperhatikan? Tapi yang kuat maksudnya adalah orang musyrik di sini. Alam tarau, apakah mereka orang-orang musyrik itu tidak melihat, tidak memperhatikan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit, hujan, mendung, angin, panas, dingin, bulan, bintang, dan kenyamanan dan ketenangan, semangat dan tempat mencari hidup, yaitu matahari adalah simbol semangat. Di siang hari orang bekerja, orang beraktivitas. Di malam hari mereka istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah ciptakan malam itu sebagai selimut. Selimut berarti kita nyaman kalau diselimuti oleh sesuatu. Dari itu malam itu nyaman untuk istirahat. Dari itu musafir itu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar perjalanannya malam. Lebih nyaman, tidak terlalu panas. Tapi orang Indonesia senangnya pagi hari safar, makanya capek. Berjibaku dengan terik matahari. Sedingin-dinginnya AC tidak bisa mengalahkan bagaimana lezatnya malam hari. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakhkhara lakum ma fis samawat. Allah telah siapkan, Allah telah tundukkan untuk manusia apa-apa yang ada di langit. Yang tercanggih saat ini, manusia bisa mengirim satelit ke ruang angkasa. Itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi ini. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah meratakan dengan banyak. Asbagha artinya isbagh, asalnya isbagh. Al-isbagh, isbagh itu artinya meratakan sesuatu. Jadi itu dalam hadis disebutkan isbaghul wudu, meratakan air wudu. Al-wudu harus rata, anggota badan yang harus dibasuh dengan air tersebut rata.
Wa asbagha alaikum. Tapi maksudnya di sini rata dan banyak maksudnya. Karena sesuatu kalau merata berarti dia banyak. Kalau sedikit tidak bisa membuat rata sesuatu dataran. Iya kan? Sesuatu bisa menutupi dengan rata karena sesuatu itu banyak, memadai, cukup. Kalau tidak memadai, tidak cukup, tidak mungkin menutupi sesuatu sehingga merata. Dari itu makna isbagh di sini adalah iktsaruha. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak atas kalian nikmat-nikmatnya. Satu qiraah lain membaca ni'matan, bukan ni'amahu tapi ni'matan. Wa asbagha alaikum ni'matan. Tapi bacaan kita di Indonesia yang sudah biasa ni'amahu, yaitu qiraat Hafs an Asim, wa asbagha alaikum ni'amahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak atas kalian nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi nikmat ada dua, zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir artinya al-wadihah, yang jelas. Wal batinah artinya al-khafiyah, yang tersembunyi. Ini secara bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak secara merata nikmatnya kepada kalian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, zahiratan wa batinah. Di situ ada banyak aqwal ulama tentang makna zahiratan wa batinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Di antaranya qila inna ma'naha al-Islam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas wa qad salahu an hadhihi al-ayah adh-dhahirah al-Islam wa ma hasuna min khalqik wal batinah ma satara 'alaika min sayyi 'amalik. Yang zahir itu maksudnya nikmat zahir adalah Islam dan apa-apa yang nampak elok dari dirimu. Wal batin, dan yang tersembunyi itu adalah apa-apa yang tidak nampak dari perbuatan jelekmu oleh manusia, oleh orang lain. Al-zahirah, ada yang mengatakan as-sihhah wa kamalul khalq, kesehatan dan organ tubuh yang sempurna. Wal batinah, nikmat batin artinya pengetahuan dan akal. Al-Muhasibi berkata al-zahirah maksudnya ni'amud dunia, nikmat-nikmat dunia. Wal batinah maksudnya ni'amul uqbah, nikmat-nikmat di akhirat. Ada yang mengatakan nikmat zahir maksudnya ma yura bil absar minal mal wal jah wal jamal fin nas wa taufiqit ta'at, apa-apa yang dilihat oleh mata kepala orang lain ada pada diri seseorang, seperti harta dan meliputi al-jah,
Al-jah itu artinya wibawa atau martabat di sisi manusia, wal jamal finnas, dan keelokan yang nampak oleh manusia, wa taufiqit taat, dan diberikan taufik untuk taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya antum ke masjid ini ikut kajian, itu nikmat zahir, nampak. Itu maksudnya. Wal batinah, maksudnya ma yajiduhul mar'u fi nafsihi minal ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan nampaknya semua makna ini masuk ke dalam makna zahir dan batin. Nikmat yang batin, nikmat yang zahir, keduanya tidak bisa kita hitung. Bahkan kita jahil tentangnya. Dari itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Yang zahir saja kita tidak mampu, apalagi yang batin. Betapa banyak dalam tubuh kita hal-hal yang tersembunyi tidak kita ketahui manfaatnya, tidak kita ketahui nikmatnya. Betapa rumitnya apa-apa yang ada dalam tubuh kita yang samar tidak kita ketahui, dan semua itu adalah nikmat yang batin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia dan orang-orang musyrikun mengetahui hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan dan mempersiapkan semua itu untuk kita. Akan tetapi tetap saja mereka membangkang. Dari itu Allah berfirman, "Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Walhal dalam keadaan seperti itu, yakni orang-orang musyrikun telah mengetahui betapa banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada di antara sebagian mereka yujadil, yakni mengingkari, mendebat fillah, mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala, meragukan keesaan Allah, meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan sebab turunnya ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan juga Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam surah Al-Hajj ayat 8. Karena firman Allah, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir." Ini ada dalam surah Al-Hajj ayat 8 secara tersendiri, satu ayat. Ayat yang sama. Di sini dia dirangkai dengan alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Ayat ini turun ketika An-Nadhr bin Al-Harith mendebat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian orang Yahudi juga mendebat tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Akhbirni 'an rabbik." Coba ceritakan kepadaku Tuhanmu itu seperti apa?
Ini mirip dengan subhatnya orang-orang ateis di hari ini, orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Allah sebutkan gambarannya di sini. Mereka lah orang-orang yang yujadilu fillah, mendebat, meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin. Keraguan dan perdebatan mereka tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala didasari bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa petunjuk dari kitab yang jelas. Artinya didasari dengan hawa nafsu dan kebodohan. Inilah lawan dari hawa nafsu dan kebodohan, yaitu ilmu, petunjuk, dan kitab yang menjelaskan tentang hal itu. Itu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala, di antara faedah tafsir dari firman Allah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, ada 3 di sini. Mereka mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa adanya rujukan kitab yang menjelaskan. Beliau mengatakan seolah-olah ilmu itu bisa didapati dengan 3. Pertama, al-ijtihad wal iktisab, berusaha dan dituntut dan diusahakan. Ulama mengatakan wa ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman, belajarlah kamu, tidak ada seorang dilahirkan dalam keadaan alim. Dan ini mengherankan, banyak orang-orang tidak pernah belajar, tidak pernah talaqi kepada ulama, tahu-taunya berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap ilmu itu praktis didapat. Awit talaqqi minal alim, atau ilmu itu didapat dengan cara talaqi dengan orang alim, yaitu huda, dengan petunjuk, mencari petunjuknya, yaitu talaqi dengan orang alim. Yang ketiga, wala kitabim munir, tanpa ada kitab yang menjelaskan, yang menerangkan, yang memberikan cahaya penerangan. Maksudnya mutala'atul kutub as-saibah, dengan cara menelaah di kitab-kitab yang sahih, yang benar. Disitulah letaknya ilmu. Dan semua masalah agama, jika keluar dari 3 ini, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, batil. Berarti dia berasal dari kemauan seseorang, bukan berasal dari yang hak. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik tersebut. Setelah diterangkan oleh Allah, mereka mengakui tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya, tapi mereka mendebatnya, mereka menolaknya. Dengan dasar apa? Dengan dasar kebodohan. Dengan dasar kebodohan dan dengan dasar taklid. Dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, yaitu tauhid was sunnah, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, yang kami ikuti adalah ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang telah kami temukan, di mana orang-orang tua kami ada di atasnya. Ini tradisi, budaya. Alasannya adalah apa? Tradisi dan
budaya. Termasuk orang-orang musyrik di zaman Nabi. Di antara alasan mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW adalah fanatik terhadap tradisi nenek moyang mereka. Dan ini sangat jelas penjelasannya dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya salah satu penyebab seseorang itu tidak menerima Islam atau menolak suatu kebenaran karena fanatik terhadap nenek moyang, tradisi dan budaya. Dan sekaligus menunjukkan bahwasanya hal yang paling berat untuk dikikis dari masyarakat itu ialah taklid kepada budaya dan tradisi. Tentu maksudnya di sini tradisi dan budaya yang rusak. Kalau tradisi dan budaya yang baik, maka dibiarkan. Islam tidak menghapusnya. Dibiarkan. Contoh misalnya bekam. Bekam itu sebelum Rasulullah lahir sudah ada di bangsa Arab. Dan Nabi SAW mengiyakannya. Bahkan bersabda bahwasanya kunci di antara kunci sehat itu adalah bekam, al-hijamah. Yang Nabi SAW hancurkan adalah tradisi budaya yang menyelisihi tauhid dan syariat Islam. Dan tentu hal ini adalah sensitif karena dia menyangkut ke masalah ideologi kepercayaan. Maka orang yang mendakwahkannya butuh kesabaran dan harus tahan resiko. Sebagaimana para nabi dan anbiya menghadapi resiko itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam dibunuh, pengikutnya disiksa sampai pergi meninggalkan Makkah. Semua karena apa? Karena mengusik tradisi sesat kufar Quraisy tersebut. Jadi setelah diargumentasi dengan kebodohan, ternyata kebodohan itu didapatkan karena apa? Taklid, fanatik, taklid buta kepada nenek moyangnya. Dari itu kebodohan dan fanatik terkait satu dengan yang lainnya. Biasanya orang fanatik itu adalah orang yang bodoh, tidak mengetahui ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir." Nah, ini kita lanjutkan setelah azan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita keadaan orang-orang yang yujadilu fillah, mengingkari, mendebat keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan alasan-alasan mereka yaitu di atas kebodohan dan taklid fanatik kepada bapak-bapak mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keadaan taklid mereka itu sudah sangat akut, sudah sangat parah, tidak bisa diobati. Awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Yani apakah mereka akan terus ikuti bapak-bapak mereka meskipun bapak-bapak mereka itu dipanggil oleh setan untuk masuk ke dalam azab yang menyala-nyala? Yani sudah jelas keadaan bapak-bapak mereka, aslaf mereka, nenek moyang mereka itu tidak selamat, tidak berada dalam kebenaran. Mereka berada dalam kesesatan, kesyirikan, yang ancamannya adalah sa'ir. Dengan keadaan seperti itu mereka tetap fanatik dan taklid. Jadi itu dikatakan taklid itu buta. Mau salah, mau benar dia tidak tahu. Yang penting taklid dulu. Dari itu fanatik itu buta. Mau salah, mau benar dia tidak mau tahu. Yang penting fanatik dulu.
Dan fanatik yang paling akut itu ialah dia sudah tahu kesalahan, dia sudah tahu itu kesesatan, dia tetap mengikutinya. Itu maksud dari firman Allah, "Awalau kana asyaitanu yad'uuhum." Hum di situ kembali kepada aba. Yad'uuhum. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka dipanggil oleh syaitan kepada azab yang pedih, yang berada dalam kesesatan. Subhanallah. Dua ayat ini ikhwah, afani Allah wa iyyakum ajma'in, menjadikan kita semakin kokoh dan kuat memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak gentar menghadapi orang-orang kafir dan orang musyrik. Bahasanya jika kita tahu kita berada atas kebenaran, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Kita harus jelaskan kesesatan itu, dan kita harus berusaha untuk berlepas diri dari taklid, dari fanatik. Yang kita wajib ikuti ialah qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini didukung dengan apa? Dengan keimanan yang kuat tadi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari itu tauhid rububiyah tidak bisa disepelekan pembahasannya. Justru dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan kita semakin rasikh, semakin dalam beriman kepada Allah. Jika iman kita kepada Allah, tentang kemahakuasaan Allah, itu sudah mutlak, sudah mendalam, kita tidak akan takut dengan siapapun dalam menyuarakan yang hak dan yang benar. Kebanyakan manusia tidak menerima kebenaran karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Kalau ditarik lebih dalam lagi, lebih detail lagi, mereka ikuti nenek moyang mereka karena apa di situ? Karena ada bisa jadi penghidupan di sana. Dia takut kehidupannya menjadi miskin kalau menyelisihi nenek moyang. Dia takut namanya rusak. Dia takut kurang rezekinya. Dia takut dikeluarkan dari kampungnya. Semuanya intinya masalah urusan dunia. Padahal kalau seseorang mengembalikan semua itu kepada takdir Allah terhadap rezeki, wah selesai. Maka akan muncul keyakinan, saya ikuti sunnah, yang beri makan saya Allah bukan kalian. Kenapa saya harus takut? Seperti itu yang akan muncul dalam pikiran orang yang tahu kebenaran. Bahwasanya kebenaran itu memiliki cahaya, nur, dan Allah pasti memenangkannya bagi orang-orang yang yakin. Taib. Ini dua ayat sering digunakan oleh para ulama dalam masalah membantah orang-orang yang fanatik, ta'assub kepada tradisi. Tapi ayat ini maksudnya khusus dia turun kepada orang-orang musyrik. Tadi kita sebutkan sebabnya turun kepada orang musyrik, khitabnya orang musyrik. Berhati-hati menurunkannya kepada orang yang beriman. Karena beriman kalau dia taklid tidak seperti orang musyrik, taklidnya dalam masalah lain. Kalau taklid kan ada bahasannya dalam fikih kalau orang beriman. Karena biasanya yang ditaklid itu adalah perkara-perkara yang khilafiyah, bukan perkara-perkara yang qat'i. Khilafiyah maksudnya dalilnya samar bagi orang awam. Tidak semua orang mengetahuinya. Maka di situ orang awam boleh taklid karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Yang tidak boleh taklid itu perkara-perkara yang qat'i. Dan seorang Islam, seorang Muslim sudah pasti tahu dia. Hukumnya salat apa? Wajib. Tanpa taklid pun dia tahu. Memang ada dalam Al-Quran seperti itu rukun Islam. Tapi kalau masalah yang khafi, samar dalilnya, tidak jelas pendalilannya, ya di situ fihi sa'ah, ada keluasan bagi seorang untuk mengikuti ulama mana yang dia yakini kealimannya dan tidak masuk ke dalam ayat ini. Ini saya sampaikan supaya tidak salah kita meletakkan ayat turun kepada orang musyrik kita letakkan kepada orang
Islam. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ini ayat kita lanjutkan insyaallah di majelis berikutnya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kesehatan untuk melanjutkannya. Sampai di sini dulu kajian kita. Jika ada yang ingin ditanyakan jemaah dipersilahkan. Cukup, ikhwah? Baik. Dihafal ya ayat yang kita pelajari malam ini ya. Ya, 3 ayat kan nanti selesai surat Luqman sudah hafal surat Luqman. Karena kalau kita sudah tahu maknanya biasanya cepat kita hafal. Walaupun kita sudah usia lanjut. Itu namanya belajar, pahami, hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.